Well, dos gandos katos-katos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Sebelum kita membahas topik video di kesempatan kali ini, saya akan mengucapkan terlebih dahulu selamat Hari Raya Idul Fitri bagi umat muslim di seluruh dunia, terkhususnya di Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga di kesempatan Ramadan tahun ini teman-teman masih diberikan panjang umur sehingga kita akan bertemu kembali sampai tahun depan di Ramadan berikutnya. Amin. Oke, kita akan membahas topik kali ini tentang perkembangan Pay Network. Ya, saat ini perdagangan Pay kembali lagi mulai akan mencapai arah ke bullish ya. Kita bisa lihat di chartnya. Kemudian informasi-informasi yang ada di bursa besar OKX kita akan cek di sini peningkatan protokol ya. Oke, kita akan klik di sini sahabatku. Sebelumnya saya mohon maaf karena kami sedang berada di jalur Pantura untuk mengawal kawan-kawan dalam perjalanan agar nyaman ya, tidak terjadi apa-apa. Seandainya ada kendala, kami bisa membantu ya. Untuk yang melewati jalur Pantura arah Surabaya, terutama di antara daerah perbatasan Pati Rembang ya, silakan mampir ke pos kami. Sahabat-sahabat bisa beristirahat di sini ya. Mohon maaf sekali lagi videonya ada suara mobil karena kami sedang melaksanakan tugas di sini ya bersama rekan-rekan anggota kami. Nah, itu Pak Wanto, semangat lebaran. Oke, jaga perjalanan sahabat-sahabat ya. Kalau ada pionir yang mau mampir silakan istirahat di rest area perbatasan Rembang Pati ya. Populer di komunitas, testnet Launchpad Pay Network ditayangkan mengharuskan proyek untuk memiliki aplikasi yang berfungsi sebelum mengeluarkan token, menekankan pengembangan yang mengutamakan utilitas. Kemudian hadiah validator KYC ya, kemarin sudah disampaikan juga. Lebih dari 500 juta verifikasi selesai, menandakan kemajuan dalam ekosistem Pay. Kemudian Launchpad Pay Network telah menarik lebih dari 300.000 peserta, menampilkan keterlibatan pengguna yang kuat dan pertumbuhan ekosistem. Kontrak pintar Pay Network sekarang aktif di Mainnet, meletakkan dasar untuk ekosistem debt baru dan utilitas dunia nyata. Proyek NFT Pay Network Pipet terjual habis 50.000 unit dalam 17 menit. Nah, ini proyek NFT Pay Network Pipet terjual habis 50.000 unit dalam 17 menit, menunjukkan permintaan yang tinggi dan antusiasme masyarakat. Nah, kemudian potensi tantangannya, peluncuran DEX Decentralized Exchange yang akan datang untuk Pay Network dapat merangsang likuiditas tapi juga memperkenalkan risiko penipuan dalam ekosistem. Nah, ini tantangannya ya. Kemudian token yang belum diverifikasi di Pay Testnet tidak akan memenuhi syarat untuk mainnet, yang berpotensi membatasi ekspansi ekosistem dan adopsi token. Oke, yang jelas Pay ini perkembangannya semakin pesat ya. Bersabar saja, akan ada hal-hal besar yang akan terjadi ya, karena dalam dunia ke depan ini transaksi digital ya, terutama uang digital, pembayaran digital, dengan adanya perkembangan AI artificial intelligence, sehingga bahkan untuk gaming yang berada di blockchain pun akan tumbang dengan adanya blockchain berkolaborasi dengan AI artificial intelligence. Makanya Pay Network ini sudah bersiap-siap ya, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum yang lainnya geragapan. Sebelum yang lainnya geragapan, Pay Network sudah menyusun fondasinya ya. Teknologinya sudah dipersiapkan secara matang, bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Kemudian langsung dari akun Picortum ya, Pay Network resmi bercentang biru di sini ya. Langsung saja sahabatku, seperti yang diumumkan pada hari Pay 2026, versi awal token Launchpad telah dirilis sebagai aplikasi Pay di testnet. Ingat ya, masih di testnet. Dengan token uji, tonton video panduannya ya untuk mempelajari desain yang diimplementasikan secara langsung dan baca blog
yang awalnya diterbitkan dalam pengumuman hari Pi untuk memahami makna yang lebih mendalam. Jadi kita harus memahami maknanya tentang Launchpad ini ya, token ini ya, yang masih di testnet ya. Pi percaya bahwa literasi keuangan sangat penting bagi masyarakat untuk hidup dalam ekonomi yang didominasi AI. Oleh karena itu, para pionir harus mulai belajar hari ini dengan menguji aplikasi testnet Launchpad melalui Pi Browser. Jadi sahabatku, untuk mendapatkan token ekosistem yang berkualitas di mainnet ya, yang selaras dengan visi Pi Network itu sendiri, sebuah permintaan komentar ya, komentar di PIRC diterbitkan untuk meminta umpan balik dari komunitas. Maksudnya kita ya diminta berkomentar terhadap visi Pi yang ini ya, tentang Pi Launchpad ini yang ada di github.com ya. Itu yang ada di github.com, nanti kita akan cek ya, nanti membalas komentar di sana ya, umpan baliknya seperti apa dari komunitas ini ya. Kini versi awal Pi Launchpad yang mengimplementasikan mekanisme dalam desain 1 di PRC telah dirilis sebagai aplikasi Pi di testnet dengan token uji. Launchpad memperkenalkan konsep baru ya bagi banyak pionir dan menggunakan mekanisme yang berbeda dari peluncuran token biasa di Web3. Launchpad diperkenalkan di testnet terlebih dahulu agar komunitas dapat memahami cara kerja prosesnya sebelum peluncuran ke mainnet. Ini juga merupakan proses edukasi bagi para pionir untuk mempelajari konstruksi Launchpad baru dan banyak proses dev yang sedang berjalan. Jika mereka belum membaca PRC di GitHub, ya, jadi yang saya bilang tadi, data dan umpan balik yang dikumpulkan selama periode ini akan membantu menyempurnakan dan meningkatkan produk sebelum versi mainnet diperkenalkan. Aplikasi Pi Launchpad dapat diakses melalui Pi Browser. Ada uji coba dulu ya di testnet, kemudian ada umpan balik dari teman-kawan juga tentang Launchpad ini, token-token yang ada di ekosistem yang masih di testnet ya, sebelum nanti diluncurkan di mainnet seperti itu ya. Seperti yang diperkenalkan selama perayaan ulang tahun opening token ekosistem yang diluncurkan oleh Pi Launchpad dirancang untuk akuisisi pengguna dan utilitas produk, bukan terutama untuk mengumpulkan modal ya, bukan terutamanya untuk mengumpulkan modal, bukan ya. Dalam model ini, proyek menerbitkan token sebagai alat untuk mengawasi pengguna untuk aplikasi mereka dan mengintegrasikan token tersebut langsung ke dalam fungsionalitas produk, seperti dengan akses pembayaran, hadiah, tata kelola, dan lain-lain. Di dalam aplikasi, hasil penjualan Pi dari peluncuran token mereka alih-alih diambil alih oleh proyek penerbit akan masuk dalam kumpulan likuiditas dengan token ekosistem yang membangun fondasi likuiditas yang sehat sejak awal. Jadi ini real time ya, nyata ya untuk likuiditasnya ya, untuk penjualan dari token-token itu nanti ya teman-teman ya. Jadi untuk produk bukan untuk pengumpulan modal, tapi untuk perkuatan likuiditas ya. Bagi proyek, token ekosistem menjadi mekanisme untuk menarik pengguna nyata, mengumpulkan umpan balik, serta memvalidasi dan mengembangkan produk mereka. Secara tradisional, tanpa alat Web3 berupa token, akuisisi pengguna biasanya mahal dan masalah cold start sangat sulit bagi perusahaan rintisan. Ekosistem Pi menawarkan alat dan dukungan tersebut bagi bisnis yang ingin memaparkan produk inovatif mereka kepada basis pengguna global yang lebih besar lagi, yang mencakup pengguna yang terbiasa dengan kripto dan audiens umum, yang sebagian besar identitasnya telah diverifikasi, sambil mengajak pengguna untuk bergabung dalam perjalanan iterasi dan evolusi produk mereka. Dengan mengintegrasikan token dan produk nyata itu ya, proyek itu tidak hanya menciptakan utilitas token mereka sendiri ya, tetapi juga dapat melibatkan pengguna lebih dalam, lebih awal proses pengembangan mereka, menguji atribut dan fungsi produk, memvalidasi bahwa produk mereka memenuhi kebutuhan manusia yang nyata, serta mengembangkan produk mereka secara lebih efektif. Oke, kalau di github.com ya Pi Network PRC ya, di sini untuk kodenya di sini udah ada Dr. Nicholas Kokalis ya, sudah mulai muncul. Kemudian ada PRC1, lisensinya PIOS, README, initial commit ya. Kita cek di PRC1. Nah, baru ini ya, terakhir bulan last month ya, bulan terakhir di sini. Ecosystem token design Pi request for comment.
ekosistem Pi, permintaan komentar Pi ya. Repository ini menyajikan desain token ekosistem untuk Pi Network sebagai permintaan komentar PRC Pi, mengingat peran fundamental ya, peran nyata fundamental token ekosistem dalam ekosistem Pi dan pendekatan baru yang diperkenalkan di sini ya. Desain ini dibagikan secara terbuka untuk memberikan peninjauan, diskusi, dan peningkatan berulang dari komunitas. Saat ini dua desain alternatif ya, desain pertama dan desain kedua. Nah, nanti teman-teman silakan mengasihkan umpan balik komentarnya di sini ya. Yang berbeda pada bagian 4 dan 5 yang mendefinisikan cara token dialokasikan kepada peserta. Perlu diingat bahwa desain ini sengaja berbeda dari model yang ada untuk mengatasi masalah token Web3 yang telah dijelaskan sebelumnya, dan desain ini yang dimasukkan untuk menyelaraskan token sebagai fitur unggulan Web3 dengan penciptaan produk dan inovasi di dunia nyata ya. Dunia nyata ya, dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Pi Network. Jadi arahnya kenapa Pi Launchpad ini penting ya token ini. Nantinya karena ini harus digunakan di dunia nyata, nilainya akan mendobrak nanti PDEX ya, Decentralized Exchange itu nanti ya, biar tidak dianggap penipuan karena ini real nyata, utilitas nyata menggunakan token ini di dunia Web3 ini. Dia memang dari produk yang nyata ya gitu. Teman-teman menjual, mungkin teman-teman punya perusahaan Sapulidi lah gitu ya Sapulidi, kemudian teman-teman membuat token SPLI gitu ya, dalam ekosistem jaringan Pi, tapi nyata teman-teman ya, itu nyata ya, menjual Sapulidinya, produk Sapulidinya tadi, tapi teman-teman memiliki token SPLI misalnya gitu, itu nyata. Nah, token itu digunakan untuk membayar Sapulidi tadi, tapi kan mengumpulkan likuiditasnya dari koin Pi Network, token Pi Network gitu ya. Itu untuk meningkatkan likuiditas, bukan untuk mengumpulkan modal ya. Itu. Karena ini perlu likuiditas yang nyata ya. Itu perlu likuiditas yang nyata yang memang ada di dunia nyata. Berbeda dengan spekulasi trading seperti halnya Bitcoin, Ethereum yang ada di saat ini di exchange. Nah, itu fundamentalnya kurang kuat, tapi kalau Pi Network nanti ini fundamentalnya sangat kuat, real. Ya, nilainya real time, kemudian kegunaannya juga real nyata. Makanya ada dulu namanya fase-fase barter zaman dulu belum open network ya, itu penting juga nanti buat fondasi-fondasi. Ada map of Pi ya. Nah, ini nanti lebih sadis lagi, lebih ngeri lagi. Ini Pi akan mencapai puncaknya di sini nanti ya. Real value ya. Kemudian utilitasnya nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya teman-teman punya toko kopi atau apa, atau produk kopi, kemudian token membuat token dalam ekosistem tersebut Pi ini. Nah, dalam dunia Web3 ini teman-teman nanti yang penerbit ini yang akan nanti mendapatkan untuk mencapai di likuiditas, putaran likuiditas ini nyata, real ya, dalam dunia nyata. Seperti itu ya sahabatku ya. Pi akan meninjau pertimbangan masukan komunitas dari GitHub dan umpan balik nyata tingkat tinggi yang dikirimkan melalui formulir Google. Seperti halnya proses desainannya, tidak semua saran akan diadopsi, jadi nggak semua saran diterima, tetapi umpan balik akan dievaluasi untuk menentukan apakah dan penyesuaian yang sesuai. Desain ini juga diverifikasi lebih lanjut berdasarkan umpan balik proyek-proyek yang berpartisipasi dalam program peluncuran. Oke, mungkin ini kalau saya jelasin lebih ini agak bingung teman-teman nanti ya. Yang utama tetap semangat. Silakan masuk ke github.com PRC Remain PRC ini ya. Nah, teman-teman bisa di sini kan ada masalah ya. Ini bisa umpan balik. Oke. Nanti agak-agak pusing mungkin ya kalau yang nggak paham tentang ini ya, mau ngasih komentar apa toh Bang, wis. Yang penting semangat, gelinding. Kalau ada rezeki ya tetap serah. Kalau mau mencoba di testnet Pi Launchpad-nya silahkan teman-teman di sana dicek-cek ya. Yang penting semangatnya dulu ya. Wes pokoknya semangat dulu. Sing duwe rezeki ya, nambangnya masih lama muter apa dapat koinnya langsung nyerok saja. Kesempatan ambil aja, sikat di bursa-bursa SEX gitu. Nanti masukin di wallet Pi non custodial. Nanti masuk di ekosistem Pi, di situ ada PDEX nantinya ya, Decentralized Exchange dengan utilitas yang nyata, yang di kehidupan yang nyata. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga dan kawan-kawan.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku. Bye bye.